Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan praktikum microcontroller ya, surat tugasnya sudah keluar ya. Jadi di sini ya menugaskan yang pertama kepada saya Syarif Muharram ya sebagai penanggung jawab praktikum, kemudian nanti ada yang pertama itu Pak Tukadi dan yang kedua itu ada Pak Riza sebagai dosen pendamping praktikum microcontroller ya. Yang selanjutnya itu ada Muhammad Soleh, ada Mas Adi dan juga Mas Afriananda ya. Ini sebagai pembantu untuk kelancaran praktikum ya. Jadi untuk praktikumnya itu nanti dilakukan secara online ya. Itu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan 4 Juli 2021. Jadi silakan sampean bebas melakukan praktikum di antara bulan ini atau tanggal ini ya. Dan juga sebisa mungkin sudah melakukan pembayaran di antara ini. Jadi nanti yang saya takutkan laporan Anda sudah masuk tapi bukti pembayarannya itu belum ada, dan itu akan membuat kemungkinan besar Anda tidak lulus ya, karena tidak ada bukti pembayarannya. Karena sistemnya di sini masih belum sinkron. Ketika sampean membayar, maka sampean juga harus melampirkan bukti bayarnya. Ya, ya ini untuk surat tugas pelaksanaan praktikum online ya, yang dikeluarkan oleh jurusan. Selanjutnya ya, sedikit saya jelaskan untuk alur praktikum microcontroller online kali ini ya. Jadi yang pertama ya persiapan, kemudian silakan sampean membayar praktikum melalui loket ataupun online ya. Nanti silakan sampean simpan bukti bayarnya. Nah, nanti bukti bayar itu nanti akan dilampirkan pada laporan akhir ya. Jadi bukti bayar itu nanti silakan sampean scan ya, kemudian sampean lampirkan pada saat pengumpulan laporan akhir, ditaruh di lembar paling akhir dari laporan resmi ya. Itu nanti akan memudahkan dalam pengecekan laporan. Jadi di mana nanti pada saat asisten lab mengecek, ternyata sudah ada laporannya, sudah ada bukti bayarnya. Makanya kalau saran saya ya, dilampirkan pada lembar paling akhir pada laporan resmi praktikum. Oke. Ya. Itu untuk bukti bayarnya. Oke, selanjutnya sampean siapkan 2 buah software ini ya. Silakan sampean cari ataupun download software Proteus ya. Proteus 7 ataupun 8 ya, silakan. Dan yang kedua itu adalah software CodeVision AVR ya. Silakan sampean download kemudian sampean install ya. Nah, nanti kalau sudah install berhasil ya, kemungkinan semuanya sudah mempunyai akun Google Classroom ya, sudah juga gabung di Classroom praktikum microcontroller ya. Nah, nanti untuk modul rangkaian dan program itu saya lampirkan berupa video. Jadi saya tidak akan memberikan buku panduan praktikum itu secara soft file ya, tapi nanti akan saya berikan secara video. Jadi nanti silakan sampean melihat panduannya dan juga menulis laporan itu melalui video ya. Nah, nanti saya akan buatkan videonya sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah membuat simulasi Proteus dan AVR sesuai dengan buku panduan praktikum ya. Kemudian silakan sampean buat laporan ya. Silakan sampean, saya bebaskan ya karena ini masih kondisi online ya. Praktikum untuk microcontroller laporan bisa diketik ataupun ditulis ya. Silakan sampean pilih salah satu. Jadi seperti ini ya. Jika laporan itu ditulis tangan ya, itu akan sampean mendapatkan nilai tambah ya, karena effortnya itu lebih besar ya. Jadi dari laporan yang sampean tulis tangan nanti di scan kemudian di convert ke PDF ya. Kalau sampean ketik ya, itu nanti tidak mendapatkan nilai tambahan sama sekali ya. Keduanya sama, di convert ke PDF kemudian di-upload laporan ke Classroomnya di Classroom praktikum microcontroller ya. Ya. Atas dengan dengan
penamaan file seperti ini, npm nama ya. Jadi contohnya kalau npm saya ya 03 ya 2021 ya, kemudian 1 1 2 3 4 5, nah dari setelah itu baru nama, kemudian underscore Prague microcontroller. Oke, setelah sampean melakukan ini ya, silahkan sampean tunggu saja sampai nilai keluar ya. Nah, mungkin nanti pada saat antara ini nanti ada sedikit pemberitahuan, ataupun kalau ada masalah nanti akan saya taruh di Classroom ya, mungkin diskusi atau apa, atau mungkin ada kesalahan pengiriman laporan ataupun apa, atau kurangan pembayaran ataupun bagaimana. Kalau itu terjadi nanti akan kita diskusikan di Classroom. Oke ya, ini tugas mahasiswa sudah selesai sampai ini ya, ini tinggal menunggu nilai keluar. Nah, di sini ada sambungan flowchart ya. Di sini adalah dimana proses dari penilaian dari suatu praktikum online ya. Yang pertama ya, laporan itu saya terima ya sebagai kepala laboratorium ya. Laporan saya akan distribusikan ke Aslab, yaitu yang tadi Mas Aji dan juga Mas Afri ya, untuk memeriksa kelengkapan laporan praktikum ya, mulai dari bab 1 sampai terakhir ya. Nanti diberi batas waktu. Nanti kekurangan ataupun kelengkapan laporan itu nanti akan dicatat ya dalam suatu note ya, nanti akan diberikan ke saya. Oke. Setelah itu ya, laporan didistribusikan ke dosen pendamping untuk melihat hasil praktikum. Ini juga saya berikan batas waktu ya, diberi catatan apabila tidak sesuai. Jadi nanti setelah dari Aslab ya, kemudian ke saya lagi sebagai kaleb, kemudian saya distribusikan lagi ke dosen pendamping praktikum, yaitu yang pertama tadi Pak Tukardi dan yang kedua itu nanti Pak Rizal. Nah, setelah mendapatkan hasil dari dosen pendamping ya, laporan kemudian dikirimkan ke saya lagi, ke kaleb. Kemudian penilaian laporan ya berdasarkan catatan Aslab dan juga dosen pendamping yang dilakukan oleh saya. Kemudian saya akan mengupload nilai ke sistem, kemudian selesai. Nah, untuk penguploadan nilai ini ya, nanti kemungkinan besar itu bersama dengan nilai UAS ya, nanti sampean bisa lihat di situ. Nah, mungkin untuk alur praktikumnya ya seperti ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan sampean tanyakan di Classroom ya. Saya rasa cukup untuk alur pelaksanaan praktikum microcontroller ini. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.